Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menguasai serta menaungi hati pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, beginilah bunyi kitab Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema hidup dengan jati diri yang jelas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan nas yang sudah kita baca tadi, di Minggu Palmarum ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus hidup dengan jati diri yang jelas, sama seperti Yesus Kristus. Ketika ia memasuki kota Yerusalem, ia menyatakan jati dirinya kepada semua orang. Ia menunggangi seekor keledai muda supaya semua orang yang ada di Yerusalem pada saat itu tahu bahwa dia adalah raja yang adil, jaya, dan lemah lembut. Tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Saudara-saudari, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, sesungguhnya Yesus sudah tahu bahwa di kota itulah ia akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Yesus sudah tahu tentang penderitaan yang akan dialaminya di kota Yerusalem, sebab ia sendiri sudah pernah berkata di pasal 13 ayat 32 sampai 33, ketika beberapa orang Farisi datang serta berbicara kepadanya, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Yesus menjawab
perkataan beberapa orang Farisi itu dengan tegas. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara-saudari, Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap. Dia akan dianiaya dan dibunuh di kota Yerusalem. Tetapi ia tidak takut, ia tidak mundur. Yesus justru meneruskan perjalanannya ke Yerusalem dengan mendahului para muridnya. Dan pada saat itu jugalah ia menyatakan jati dirinya kepada semua orang, bahwa dialah raja yang adil, jaya, dan lemah lembut yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus tidak takut dan tidak mundur? Mengapa ia tetap meneruskan perjalanannya ke Yerusalem serta menyatakan jati dirinya sebagai raja yang adil, jaya, dan lemah lembut kepada semua orang? Dari beberapa jawaban yang dapat menjawab pertanyaan ini, dua di antaranya adalah: yang pertama, karena ia sadar betul bahwa Bapa telah mengurapi serta mengutusnya untuk mengajarkan ajaran yang benar kepada semua orang, sehingga orang-orang miskin akan mendengar kabar baik, orang-orang tawanan akan mendengar berita pembebasan, orang-orang buta akan dapat melihat, orang-orang yang tertindas akan dibebaskan, dan semua orang akan mendengar berita kedatangan tahun rahmat Tuhan. Dapat kita baca dalam kitab Injil Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Lalu yang kedua, karena Yesus memegang sebuah prinsip yang benar, bahwa di dalam proses mengajarkan ajaran yang benar itu, ia harus siap seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah lalu mati, supaya ia dapat tumbuh serta menghasilkan banyak buah, yaitu orang-orang yang mengenal kebenaran yang berasal dari Bapa. Di dalam Yohanes 12 ayat 24. Saudara-saudari, sebagai murid-murid Yesus pada masa kini, hendaknya kita hidup dengan jati diri yang jelas. Sebab Yesus sang juru selamat yang kita ikuti adalah pribadi yang memiliki jati diri yang jelas. Dan Yesus berani menyatakan jati dirinya tersebut kepada semua orang, walaupun ia akan menghadapi pengkhianatan, penganiayaan, serta kematian, yang mana para pelakunya adalah orang-orang yang mengelu-elukan dia pada saat itu, yakni murid-muridnya sendiri dan orang banyak yang sudah menyaksikan serta merasakan mujizat yang telah diadakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, marilah kita memperlihatkan jati diri kita dengan jelas kepada semua orang. Yang pertama, bahwa kita akan tetap memegang serta setia terhadap apa yang benar yang berasal dari Bapa. Yang kedua, bahwa kita akan tetap maju untuk menerapkan serta mengajarkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memakai model yang terdapat pada diri Yesus, yaitu adil, jaya, dan lemah lembut. Lalu yang ketiga, bahwa kita tidak akan mundur dalam menyatakan kebenaran, sekalipun kita harus jadi korban di dalamnya. Sebab biji gandum yang jatuh ke dalam tanahlah yang akan tumbuh serta menghasilkan banyak buah. Jadi saudara-saudari, apabila kita tidak siap untuk menjadi korban dalam menyatakan kebenaran, maka sampai kapanpun kebenaran itu tidak akan tumbuh dan berkembang.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan jati diri yang jelas. Sebab Yesus Sang Juru Selamat adalah Raja yang adil, jaya dan lemah lembut. Dialah yang menjamin keselamatan seketika kita mengalami berbagai penderitaan, oleh karena kita hidup berdasarkan kebenaran yang berasal dari Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh sebab Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi murid-murid Yesus pada masa kini yang tetap memiliki dan tetap memperlihatkan jati diri kami yang jelas kepada semua orang, bahwa kami akan tetap memegang setia terhadap apa yang benar yang berasal daripada Engkau, dan kami juga siap untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.